Perkenalkan, dari kelompok kami, saya Ekwindra Nova Akbar Ramadan dengan NIM 2241020021 dan sebelah saya ada Ahmad Fahmi dengan NIM 2241020007. Di sini saya akan menjelaskan untuk CNN Transfer Learning berbasis VGG 16. Untuk pendahuluan, CNN merupakan metode yang efektif untuk klasifikasi citra. Namun proses training dari awal membutuhkan data dalam jumlah besar serta sumber daya komputasi yang tinggi. Oleh karena itu, pendekatan transfer learning digunakan dengan memanfaatkan model pre-trained. Pada penelitian ini, VGG 16 digunakan sebagai fitur ekstraktor untuk mengekstraksi fitur citra, sedangkan dataset CIFAR 10 dipilih sebagai objek penelitian. Untuk tujuan yaitu mengimplementasikan VGG 16 pre-trained dan melakukan klasifikasi citra CIFAR 10. Untuk evaluasi performa model yang digunakan adalah pengukuran akurasi dan pengukuran loss serta diagram confusion metric dan classification report. Untuk pembagian dataset CIFAR 10 terdiri dari 60.000 citra RGB yang berukuran 32x32 pixel yang dibagi ke 10 kelas objek. Untuk pembagian dibagi menjadi 50 data training dan 10.000 data testing. Data CIFAR 10 dapat diakses melalui keras.dataset.cifar 10. Untuk gambaran umum sistem yang kami bangun, sistem ini dirancang secara terstruktur dan bertahap, dimulai dari input citra hingga menghasilkan output berupa label kelas citra CIFAR 10 yang digunakan sebagai input. Terlebih dahulu diproses agar sesuai dengan kebutuhan model deep learning. Setelah itu, citra akan melalui tahap ekstraksi fitur yang menggunakan arsitektur VGG 16 yang berperan sebagai ekstraktor utama. Untuk hasil, diteruskan ke bagian classifier untuk menentukan kelas citra dengan alur seperti sistem diharapkan mampu melakukan klasifikasi citra secara akurat dan efisien. Untuk preprocessing data, tahap ini merupakan langkah awal yang penting dalam sistem klasifikasi citra. Pada tahap ini, citra CIFAR 10 dinormalisasi dengan mengubah nilai pixel dari ke rentang 0 hingga 1. Normalisasi ini bertujuan untuk menyamakan skala data sehingga proses pembaruan bobot saat training menjadi lebih stabil dan konvergensi dapat dicapai lebih cepat. Selain itu, label kelas diubah ke dalam bentuk one-hot coding. Hal ini diperlukan karena model menggunakan fungsi loss kategorial cross entropy yang membutuhkan label dan format vektor biner. Untuk data augmentation, karena CIFAR 10 memiliki resolusi citra yang kecil, terdapat risiko model mengalami overfitting, yaitu terlalu menghafal data training. Untuk mengatasi hal tersebut diterapkan teknik data augmentation yang bertujuan untuk memperkaya variasi data training. Teknik augmentasi yang digunakan meliputi rotasi citra, pergeseran secara horizontal dan vertikal, serta flipping secara horizontal. Dengan augmentasi ini, model dilatih menggunakan variasi citra yang berbeda-beda sehingga mampu melakukan generalisasi dengan lebih baik terhadap data baru. Untuk konsep transfer learning-nya, pendekatan yang memanfaatkan pengetahuan dari model yang telah dilatih sebelumnya pada dataset skala besar. Untuk kali ini model menggunakan FGG 16 yang telah dilatih pada dataset ImageNet digunakan sebagai dasar untuk membangun sistem klasifikasi CIFAR 10. Pendekatan ini sangat menguntungkan karena model tidak perlu belajar dari nol
sehingga waktu training lebih singkat dan kebutuhan komputasi lebih efisien, namun tetap mampu menghasilkan performa yang baik. Untuk arsitektur VGG 16-nya adalah memiliki arsitektur convolutional neural network yang terkenal karena strukturnya yang sederhana namun efektif. Model terdiri dari bagian lapisan convolution dan max pooling yang berfungsi untuk mengekstraksi fitur dari citra. Mulai dari fitur dasar seperti tepi hingga fitur yang lebih kompleks. Karena telah dilatih pada dataset ImageNet, VGG 16 mampu menghasilkan representasi fitur yang cukup general dan dapat digunakan untuk berbagai tugas klasifikasi. Untuk freeze dan fine tuning dalam penerapan transfer learning ini, semua layer pada pre-train dilatih ulang. Pada proyek ini sebagian besar FGG 16 layer dikukuhkan atau di-freeze. Hal ini dilakukan karena layer awal telah mempelajari fitur-fitur dasar yang masih relevan untuk GVAR 10. Fine tuning hanya dilakukan pada 4 layer terakhir agar model dapat menyesuaikan diri dengan karakteristik spesifikasi diri dengan GVAR 10 tanpa merusak fitur dasar yang telah dipelajari sebelumnya. Mungkin bisa disambung oleh rekan saya. Ya, kali ini saya akan menjelaskan custom classifier head. Fitur ini ditambahkan custom classifier head yang berfungsi untuk melakukan klasifikasi ke dalam 10 kelas GVAR 10. Classifier ini terdiri dari beberapa layer dense dengan aktivitas ReLU serta dropout dan batch normalization. Dropout digunakan untuk mengurangi overfitting dengan menonaktifkan neuron secara acak, sedangkan batch normalization membantu menstabilkan distribusi aktivasi selama training. Konfigurasi training. Dalam proses ini menggunakan optimizer stochastic gradient descent dengan momentum. Optimizer ini dipilih karena lebih stabil untuk proses fine tuning dibandingkan optimizer adaptif seperti Adam. Learning rate yang digunakan adalah 0,005, yang dianggap cukup moderat agar pembaruan bobot tidak terlalu agresif. Training dilakukan selama 15 epochs dengan batch size sebesar 256 untuk menjaga keseimbangan antara kecepatan dan stabilitas training. Selanjutnya, teknik regulasi. Untuk mencegah terjadinya overfitting, diterapkan beberapa teknik regularisasi. Dropout digunakan untuk mengurangi ketergantungan model pada neuron tertentu. Batch normalization membantu menstabilkan proses training, dan early stopping digunakan untuk menghentikan training ketika performa validasi tidak lagi meningkat. Dan juga learning rate juga diturunkan secara otomatis ketika loss validasi stagnan sehingga model dapat belajar secara optimal. Next, evaluasi model. Evaluasi dilakukan untuk menggunakan data testing yang tidak digunakan selama proses training. Evaluasi dilakukan dengan menghitung nilai akurasi dan loss sebagai metrik utama. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa model mencapai akurasi sebesar 76,4% dengan nilai loss sekitar 0,69, yang menunjukkan bahwa model mampu melakukan klasifikasi citra GVAR 10 dengan cukup baik. Nah, selanjutnya confusion metric. Confusion metric digunakan untuk menganalisis performa model secara lebih detail pada setiap kelas. Dari confusion metric terlihat bahwa model lebih akurat dalam mengenali objek buatan manusia seperti kendaraan dan kapal. Sebaliknya, kesalahan klasifikasi paling sering terjadi pada kelas hewan, terutama antara kucing dan anjing yang memiliki karakteristik visual yang mirip. Lalu analisis hasil. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa keterbatasan utama model terletak pada resolusi citra GVAR 10 yang rendah, yaitu hanya 32
kali 32 piksel. Resolusi ini membatasi kemampuan model dalam mengekstraksi fitur detail, terutama pada objek alami dengan variasi intrakelas yang tinggi. Hal ini menjadi alasan utama mengapa performa pada kelas hewan masih lebih rendah dibandingkan kelas objek buatan manusia. Lalu kesimpulan, berdasarkan hasil yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwa penerapan transfer learning menggunakan arsitektur VG16 cukup efektif untuk klasifikasi citra GeForce 10. Strategi fine tuning pada layar akhir mampu meningkatkan performa model tanpa menyebabkan overfitting yang signifikan. Model ini dapat dijadikan sebagai baseline yang baik untuk pengembangan sistem klasifikasi citra selanjutnya. Saran pengembangan, performa model masih dapat ditingkatkan dengan menggunakan arsitektur yang lebih optimal untuk citra beresolusi rendah seperti FVGNet atau MobileNet. Selain itu, validasi augmentation dapat diperluas, serta metode ensemble learning dapat diterapkan untuk meningkatkan akurasi khususnya pada kelas dengan tingkat kesalahan yang tinggi. Sekian dulu dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.